Yang Anda lihat saat ini adalah fuel pump atau pompa bensin. Pompa bensin ini saya lepas dari mobil Toyota Avanza. Komponen-komponen daripada fuel pump, satu ini ada fuel filter atau saringan bensin. Jadi dia built-in atau menjadi satu kesatuan dengan fuel pump. Jadi kalau Anda mau mengganti fuel filter, ya otomatis harus melepasnya dari tangki, ya, satu kesatuan dengan fuel pump ini. Kemudian komponen kedua ada ini pengukur pelampung bensin, atau ini pengukur jumlah bensin yang ada di dalam tangki. Jadi kalau bensinnya kita isi, nanti ini akan naik, ya, dan akan merubah resistansi. Ini variabel resistor. Kalau resistensinya kecil, maka arus yang akan menggerakkan jarum pengukur bensin yang ada di dashboard itu akan bergerak jauh. Kalau ke bawah berarti tahanannya menjadi besar. Kemudian komponen berikutnya adalah ini di dalam ini ada motor listrik. Motor listrik adalah yang menekan, yang menghisap dan menekan bensin sehingga bensinnya akan bertekanan. Tekanan yang dihasilkan sekitar 33 PSI, sangat tinggi sekali, ya, 33 PSI. Ini dihasilkannya oleh motor listrik, dihisap dan ditekan oleh motor listrik ini. Kemudian kalau tekanannya sudah melebihi spesifikasi standar, nanti akan dibuang lagi oleh komponen yang berfungsi membuangnya lagi adalah ini pressure regulator. Jadi pressure regulator berfungsi untuk menjaga agar tekanan bahan bakar tetap konstan. Ketika berlebihan nanti dia akan dibuang ke sini dan kembali lagi ke dalam tangki bahan bakar. Jadi sistem bahan bakar yang menggunakan pompa ini adalah sistem bahan bakar yang tidak menggunakan selang pengembali. Kemudian kabelnya ada 4, soketnya ada 4, 2 tentu saja untuk sender bahan bakar, ya, yang 2. Kemudian yang 2-nya lagi ini adalah untuk menggerakkan motor listrik atau menggerakkan pompa itu sendiri. Jadi itu kabelnya ada 4, ya. Berdasarkan cara kerja, fuel pump bisa kita klasifikasikan menjadi 2 jenis. Satu adalah fuel pump yang bekerja beberapa detik ketika kunci kontak di-on-kan. Kemudian fuel pump nanti akan mati lagi dan akan kembali bekerja setelah ketika kita menstarter engine, kemudian terus bekerja ketika engine hidup. Contohnya adalah pada Toyota Avanza dan Xenia. Suara yang baru saja Anda dengar adalah suara kerja fuel pump. Jadi ketika saya kunci kontaknya saya on-kan, maka akan terdengar suara seperti itu. Artinya fuel pump bekerja dengan normal. Kalau kita mendiagnosa berdasarkan suara, bisa saja. Kemudian jenis kedua adalah jenis fuel pump yang bekerja hanya ketika engine di start dan tentu saja ketika engine hidup. Jadi ketika kunci kontak pertama kali kita on-kan, Anda tidak akan mendengarkan suara mendesis atau suara kerja daripada fuel pump. Contohnya adalah pada Toyota Yaris, ya, ataupun Vios. Nah, seperti ini engine sense Vios. Itu ketika kita on-kan, maka Anda tidak akan mendengarkan suara
kerja daripada fuel pump. Nah, itulah jenis yang kedua. Jadi, sekali lagi, berdasarkan cara kerja, fuel pump dibedakan menjadi dua macam. Satu, fuel pump yang bekerja selama sekitar 2 detik ketika kunci kontak di-on-kan, kemudian mati lagi, dan akan bekerja kembali ketika kita men-starter kendaraan dan terus bekerja ketika engine hidup. Contohnya pada mobil Suzuki R3 ini, kemudian pada Toyota Avanza, dan pada mobil Xenia ada beberapa model. Dan jenis fuel pump yang kedua adalah fuel pump yang hanya bekerja ketika engine di start dan ketika tentu saja engine-nya hidup. Oke, itulah penjelasan tentang fuel pump. Semoga bermanfaat.